Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Cahyani dengan NPM 222011346, mahasiswa manajemen Universitas Pidana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Project Based Learning, Psikologi Isu dan Organisasi, mengenai analisis studi kasus pada PT Makanan Nusantara, mengenai stressor dan juga strain yang ada pada divisi produksi dan juga divisi marketing di perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya perusahaan PT Makanan Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang memiliki produk yaitu makanan instan siap saji yang akhir-akhir ini sedang mengalami masalah dengan stres kerja pada karyawan divisi marketing dan juga karyawan divisi operasional. Nah, adapun pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu analisa stresor, lalu analisa dampak potensial strain, metode pengukuran strain, lalu ada 3 strain terburuk, dan juga strategi intervensi dari HR mengenai strain tersebut. Oke, masuk pada sebab yang pertama yaitu mengenai stresor dari divisi produksi. Nah, jadi di sini udah sudah ada beberapa jenis stresor dan juga akibatnya dari divisi produksi. Yang pertama yaitu stresor lingkungan fisik. Ini terjadi karena suasana kerja yang cepat, berisik, suara mesin yang terus berjalan, dan juga bau khas makanan olahan. Ini merupakan bagian dari environmental stressor atau stres karena lingkungan pekerjaan yang dapat meningkatkan ketegangan fisik dan juga psikologis. Dan yang kedua yaitu stresor tuntutan pekerjaan atau job demand. Itu terjadi karena pada setiap harinya perusahaan itu menargetkan 45.000 unit produksi dan naik lagi setelah adanya kontrak baru dengan retail jaringan Indonesia Timur yang menyebabkan adanya penambahan shift malam tanpa tambahan personel yang mengakibatkan karyawan harus lembur secara bergantian. Nah, itu termasuk ke dalam quantitative overload, yaitu beban kerja yang berlebihan secara kuantitas dan juga time pressure, yaitu tekanan waktu yang ketat yang meningkatkan beban kerja dan juga resiko kelelahan. Nah, yang ketiga yaitu ada stresor peran. Ini terjadi karena inkonsistensi SOP antara shift mengenai pembersihan mesin. Nah, jadi untuk efisiensi waktu, perusahaan uh, mengefisienkan waktu cleaning dari 30 menit menjadi 15 menit. Nah, dari shift pagi menginginkan uh, cleaning mesin tetap dilakukan dengan sempurna atau di semua mesin atau di semua area, walaupun dengan waktu yang dikurangi. Namun dari shift malam menginginkan uh, bahwa beberapa bagian di skip atau dilewatkan karena untuk efisiensi waktu. Nah, ini merupakan bagian dari role konflik atau konflik peran karena tenaga kerja yang berbeda antar shift dan juga role ambiguity, yaitu ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yang menyebabkan kebingungan. Nah, selanjutnya itu ada stresor interpersonal, yaitu ketegangan dan saling menyalahkan antar staff saat terjadi gangguan mesin. Nah, pada produksi sempat terjadi uh, kemacetan pada mesin pengepakan selama 40 menit. Nah, karena yang bertugas pada saat itu merupakan teknisi yang baru bekerja selama 1 bulan, maka dia ragu apakah dia diperbolehkan untuk membongkar mesin sensor tanpa sepengetahuan dari QC. Nah, jadi dia memutuskan untuk menghubungi pengawas yang saat itu mengawasi pada shift itu, namun tidak mendapatkan jawaban. Dan itu membuat tim yang melakukan produksi merasa teknisi itu tidak bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan cepat. Nah, itu merupakan bagian dari interpersonal konflik, yaitu konflik yang terjadi akibat tekanan situasional dan juga kurangnya kepemimpinan saat krisis. Yang selanjutnya yaitu stresor organisasi dan juga perubahan. Itu ya, yaitu kekhawatiran terhadap sistem otomatisasi penuh lini pengemasan yang akan mulai diterapkan oleh perusahaan. Nah, jadi terdapat kabar bahwa perusahaan akan mulai melakukan atau mulai menerapkan adanya otomatisasi pada packing, yang itu menyebabkan kekhawatiran karyawan akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu merupakan bagian dari job insecurity. Nah, yang terakhir yaitu jenis stresor pribadi. Ini timbul dari masalah rumah tangga, kurang tidur, lingkungan tempat tinggal yang bising, dan juga gaji lembur yang sering terat. Nah, itu merupakan bagian dari work-family conflict, yaitu ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan juga kehidupan rumah, dan juga financial stress, yaitu tekanan keuangan akibat gaji yang tidak stabil atau kebutuhan rumah tangga yang meningkat. Yang selanjutnya yaitu dari divisi marketing ada 4 stresor. Yang pertama yaitu beban kerja dan juga tekanan waktu. Ini yang terjadi pada PT
Makanan Nusantara itu tim marketing itu diperintahkan untuk membuat strategi kampanye yang lebih agresif dan juga cepat. Namun tidak ada tambahan anggaran yang signifikan. Jadi karyawan dipaksa untuk memutar otak bagaimana membuat kampanye yang agresif secara digital dan juga berdampak cepat, namun dengan keterbatasan waktu dan juga anggaran. Jadi secara tidak langsung karyawan harus berkarya dalam keterbatasan. Nah, itu merupakan bagian dari quantitative overload, yaitu tugas terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat, dan juga lack of resource, yaitu kekurangan alat, waktu, atau staff yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan optimal. Yang selanjutnya yaitu stresor emosional, yaitu meningkatnya keluhan pelanggan di media sosial. Nah, keluhannya ini mengenai eh, kemasan atau packing produk yang sulit dibuka. Yang ini membuat tim media sosial harus berjaga hingga larut malam untuk membalas komentar-komentar dari para konsumen. Yang ini kadang membuat tekanan emosional akibat menghadapi keluhan yang biasanya cenderung agresif, terkadang bernada kasar atau sarkastis. Itu membuat karyawan mulai merasa kewalahan. Itu merupakan bagian dari emotional labor, itu karyawan harus terus menunjukkan sikap ramah dan profesional bahkan ketika sedang lelah, marah, dan juga dengan suasana hati yang sedih. Lalu itu juga merupakan bagian dari emotional exhaustion, yaitu kelelahan emosional akibat menekan emosi pribadi untuk tampil positif secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu stresor sosial dan juga organisasi. Ini terjadi akibat beberapa staf mulai merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide karena saran kampanye yang disampaikan oleh tim marketing itu ditolak mentah-mentah oleh supervisor tanpa ada diskusi lanjut dan tanpa ada alasan yang masuk akal. Hal ini membuat beberapa anggota tim merasa tidak didengar. Beberapa bahkan mulai berhenti mengusulkan ide dan memilih diam dan juga pasif, serta rapat mingguan pun berubah menjadi lebih kaku. Ini merupakan bagian dari lack of voice, yaitu tidak adanya ruang bagi karyawan untuk menyuarakan ide atau masukan, lalu organizational injustice, yaitu ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, serta low psychological safety, yang merupakan karyawan tidak merasa aman secara psikologis untuk berbicara, karena dia akan mendapat penolakan, bahkan dikucilkan, atau merasa tidak disukai. Yang terakhir yaitu stresor keuangan, yaitu karyawan menghadapi masalah pribadi seperti pasangan yang kehilangan pekerjaan, cicilan rumah atau kendaraan yang tertunda, serta kerugian akibat investasi yang ilegal. Nah, itu merupakan bagian dari financial strain, yaitu tekanan karena kondisi keuangan pribadi yang sulit. Selanjutnya yaitu berdasarkan stresor-stresor tersebut, maka dampak potensial atau strain dari divisi produksi yang pertama yaitu kelelahan fisik kronis, yaitu karena lembur yang terus-menerus, lalu ada burnout kerja, lalu ada konflik antar tim karena uh, ketidakjelasan arahan dan juga kecemasan kerja karena adanya uh, teknologi yang mulai diterapkan dan juga masalah kesehatan. Lalu dari divisi marketing yang pertama ada burnout emosional, rasa tidak dihargai karena diberikan penolakan saat memberikan ide, lalu penurunan motivasi dan juga kreativitas karena tidak mendapatkan ruang untuk berkreasi dan juga kecemasan finansial serta keterasingan sosial. Yang selanjutnya yaitu dari strain-strain tersebut dapat diukur dengan yang pertama untuk jenis strain burnout itu dapat diukur dengan metode kuesioner psikometrik atau self-report. Itu alat ukurnya atau indikatornya yaitu Maslow's Burnout Inventory atau MBI, yaitu dengan mengukur tiga dimensi burnout seperti emotional exhaustion, depersonalization, dan reduce personal accomplishment. Itu melalui skala Likert versi umum dan juga industrial. Lalu ada stresor jenis stres psikologis itu bisa diukur dengan metode persepsi individu terhadap tekanan dengan indikator perceived stress scale, yaitu dengan mengukur tingkat stres berdasarkan persepsi responden terhadap ketidakpastian, tidak terkendali, dan juga tekanan hidup dalam 1 bulan terakhir. Lalu ada jenis stresor konflik kerja dan juga konflik keluarga itu bisa melakukan survei konflik peran. Untuk alat ukurnya yaitu work family conflict scale, yaitu dengan mengukur dua arah, yaitu arah kerja ke keluarga dan juga keluarga ke kerja. Sebagai contoh itu pekerjaan apakah mengganggu tanggung jawab di rumah, dan tanggung jawab di rumah apakah akan mengganggu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu jenis tren gangguan tidur itu bisa
diukur dengan metode survei kualitas tidur, yaitu self-report, dengan alat ukur Pittsburgh Sleep Quality Index, yaitu dengan alat ukur 19 item yang menilai kualitas tidur, latensi tidur, durasi tidur, dan juga gangguan tidur selama 1 bulan terakhir. Lalu yang terakhir untuk jenis strain indikator organisasi, itu metode pengukurannya dapat menggunakan data observasional dan juga administratif. Indikatornya yaitu data HR dari absensi, turnover, keterlambatan, konflik tim, dan juga laporan supervisor. Yaitu dengan pengukuran non-subjektif yang mencerminkan dampak strain di tempat kerja secara nyata dan juga terukur. Nah, ada pun 3 strain yang paling berdampak buruk bagi masing-masing divisi. Nah, untuk divisi produksi, itu yang salah satu yang terburuk yaitu kelelahan fisik kronis. Nah, itu didukung dengan teori Job Demand Resource Model atau GDR model. Itu ketika tuntutan kerja atau job demand melebihi sumber daya seperti waktu istirahat, dukungan, alat kerja yang ergonomis, maka karyawan akan mengalami kelelahan berlebihan atau strain. Yang kedua itu burnout karena tekanan dan target produksi. Itu didukung dengan Maslach burnout theory, yaitu teori yang menjelaskan burnout kerja, yaitu kelelahan akibat tekanan pekerjaan yang berkepanjangan. Lalu ada pun konflik antar shift atau interpersonal dan juga role konflik. Itu didukung dengan role konflik teori dan juga organizational climate theory, yaitu ketika ekspektasi peran tidak jelas atau saling bertentangan, karyawan mengalami ketegangan konflik. Untuk divisi marketing, strain yang paling berdampak buruk yang pertama itu burnout emosional, itu didukung dengan teori Hochschild's emotional labor theory, yaitu perbedaan antara emosi yang dirasakan dengan apa yang harus ditampilkan. Lalu yang kedua, rasa tidak dihargai dan juga frustasi ini didukung dengan teori learned helplessness dari Seligman, yaitu jika seseorang merasa tidak memiliki kontrol atas situasi mereka akan berhenti mencoba dan menjadi pasif. Lalu yang terakhir yaitu kecemasan finansial itu didukung dengan teori conversation of resource atau COR teori, yaitu ketika individu kehilangan atau merasa kehilangan sumber daya penting seperti uang dan juga keamanan, maka stres akan meningkat drastis. Nah, dari stressor dan juga strain yang sudah saya sampaikan tadi, ada pun beberapa intervensi yang mungkin bisa dilakukan oleh HR. Yang pertama yaitu dari divisi produksi bisa melakukan rotasi shift malam dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, rotasi shift malam ini bisa dilakukan dengan lebih merata kepada semua karyawan, jadi tidak ada karyawan yang secara terus-menerus bekerja lembur. Dan juga perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan kesehatan karyawan. Lalu ada penambahan jumlah karyawan agar pembagian bisa lebih merata, lalu penerapan ruang istirahat dan juga sleep corner untuk memastikan bahwa karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup dan juga memiliki kesehatan yang baik. Lalu pelatihan tanggap darurat dan juga SOP teknologi ini untuk mencegah terjadinya eh, keraguan pada teknisi ketika akan menghadapi mesin-mesin yang berkendala. Lalu dari divisi marketing bisa melakukan pelatihan manajemen emosi dan juga resiliensi digital. Lalu ada sesi brainstorming dan juga apresiasi ide. Ini untuk mencegah terjadinya demotivasi karyawan karena penolakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepemimpinan yang fleksibel dan juga terbuka. Jadi pemimpin bisa bersikap dengan lebih terbuka terhadap ide-ide yang muncul dari karyawan. Lalu dukungan keuangan yang fleksibel ini untuk mencegah adanya stresor yang diakibatkan dari finansial, yaitu bisa dilakukan dengan mempermudah dalam persyaratan peminjaman uang di perusahaan. Lalu, HR juga bisa melakukan strategi umum seperti peningkatan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang jelas, program Employee Assistant atau IEP, atau bisa disebut dengan program konseling, dan sistem pengaduan rahasia yang aman, dan juga evaluasi beban kerja dan kompensasi. Dan berdasarkan poin-poin yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis stres kerja di PT Makanan Nusantara menunjukkan bahwa divisi produksi dan divisi marketing menghadapi berbagai tekanan yang berdampak pada kesehatan dan kinerja karyawan. Nah, divisi produksi, stresor utamanya berasal dari lingkungan kerja yang bising, target produksi yang tinggi, dan juga jadwal shift malam. Serta ketidaksiapan SOP antar shift dan juga kekhawatiran akan adanya
otomatisasi. Sementara itu dari divisi marketing mengalami tekanan dari beban pekerjaan yang berlebih, komentar negatif di media sosial, kurangnya partisipasi dalam rapat, masalah keuangan pribadi, dan juga tuntutan untuk selalu tampil positif. Nah, dampak dari stres ini mencakup kelelahan fisik, burnout emosional, konflik antar tim, penurunan motivasi, hingga kecemasan kerja dan juga finansial. Nah, pengukuran stres ini dapat dilakukan dengan kuesioner seperti MBI untuk burnout, PSS 10 untuk stres, PSQI untuk kualitas tidur, serta didukung oleh data HR seperti absensi dan juga turnover. Nah, strain paling berdampak di divisi produksi adalah kelelahan kronis, burnout karena tekanan, dan juga konflik shift. Sedangkan di marketing adalah burnout emosional, rasa tidak dihargai, dan kecemasan finansial untuk mengatasinya. Nah, HRD perlu melakukan komunikasi, menyediakan layanan konseling, dan juga menyederhanakan prosedur pengaduan, serta menyesuaikan beban kerja dan kompensasi intervensi, khususnya juga disesuaikan dengan kebutuhan divisi seperti rotasi shift dan ruang istirahat di produksi, serta pelatihan emosi dan dukungan keuangan di marketing, agar lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan juga lebih produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak.